Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia dengan nomor BP 23101155110093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi. Komunikasi itu terbagi menjadi 4, yaitu pengertian komunikasi, proses komunikasi, tipe-tipe komunikasi, dan jenis-jenis komunikasi. Kemudian ada pengertian komunikasi, yaitu proses pemindahan gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Model komunikasi antar pribadi, proses komunikasi sederhana, yaitu pengirim, berita, dan penerima. Proses komunikasi terperinci, yaitu sumber, yaitu link, website, dan buku. Perubahan berita ke dalam sandi atau kode, yaitu militer. Pengiriman berita, yaitu BBM dan SMS. Penerima berita, yaitu televisi dan radio. Pengertian atau penerjemahan kembali berita, yaitu jasa penerjemah dalam bahasa isyarat atau dalam bentuk tulisan dan lisan. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik, tanggapan dari penerima informasi. Kemudian ada pula tipe-tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, yang terbagi menjadi komunikasi ke bawah, dari manajemen puncak mengalir ke karyawan bawah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, dan penilaian kepada bawahan. Kemudian ada komunikasi ke atas untuk memberikan informasi kepada tingkat manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkat bawah. Yang kedua yaitu komunikasi lateral, yaitu komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Komunikasi yang terjadi di antara departemen pada tingkatan yang sama. Dan yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai pemerintah organisasi. Contohnya, komunikasi antar pimpinan fungsional dengan pegawai fungsional lain. Contoh lainnya yaitu pegawai fungsional bisa langsung berhubungan melalui telepon, email, atau langsung menemui atasan yang bukan fungsionalnya untuk menanyakan informasi. Kemudian peranan komunikasi yaitu pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada pedoman komunikasi yang efektif. Cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai dasar berita selama berkomunikasi. Ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Perhatikan konsistensi komunikasi, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi dan jadilah pendengar yang baik. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi menurut penyampaiannya yaitu lisan dan tertulis, menurut cara kelangsungannya, langsung dan tidak langsung, menurut perilaku, formal dan informal, menurut ruang lingkup, internal dan eksternal, menurut segi kemasan pesan, verbal dan nonverbal, menurut jumlah yang berkomunikasi, intrapersonal dan personal, menurut maksud komunikasi, pidato, wawancara, ceramah, memberi prasarana, memberi perintah tugas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.